Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, maka ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Sebelum kita mulai, mari sempatkan menuliskan sholawat kepada Rasulullah. Semoga dengan bersholawat kita mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada seluruh sahabat yang sudah like, komentar, dan subscribe di surau channel ini. Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan dilimpahkan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam tentang ular masuk ke dalam rumah. Ular adalah hewan melata, reptil, yang bertubuh panjang, bersisik, dan tidak memiliki kaki. Mereka bergerak dengan cara melata menggunakan otot perut dan sisik bagian bawah tubuh. Ular bisa hidup di berbagai tempat, seperti hutan, padang rumput, rawa, gurun, hingga sekitar permukiman manusia. Beberapa jenis hidup di air, pohon, atau bahkan di bawah tanah. Ular makan hewan kecil seperti tikus, katak, burung, atau bahkan ular lain. Mereka bernapas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan cara bertelur, walaupun ada juga yang melahirkan. Dari ribuan jenis ular, hanya sebagian kecil yang berbisa dan membahayakan manusia. Meskipun sering dianggap menakutkan, ular sebenarnya bermanfaat bagi lingkungan karena membantu mengendalikan populasi hama seperti tikus. Mereka memiliki indera tajam, bisa merasakan getaran, dan menggunakan lidahnya untuk mendeteksi bau mangsa. Ular masuk rumah biasanya karena mencari makanan, tempat hangat, atau tempat berlindung yang aman. Ini sering terjadi di daerah pedesaan, pinggiran kota, atau tempat yang dekat dengan alam seperti semak, sungai, dan hutan. Tapi di kota pun, ular tetap bisa masuk jika ada jalur terbuka dan lingkungan yang cocok. Secara ilmiah, ular masuk karena naluri bertahan hidup, misalnya mengikuti mangsa seperti tikus atau mencari tempat kering saat musim hujan. Namun, dalam banyak kepercayaan, kehadiran ular di rumah sering dikaitkan dengan pertanda, baik yang membawa rezeki maupun yang dianggap sebagai peringatan gaib. Tetaplah waspada dan tanggapi secara bijak. Jika ular masuk rumah, utamakan keselamatan dan hubungi petugas atau ahli untuk penanganan. Dalam perjalanan hidup manusia, seringkali alam memberi isyarat yang tak terduga. Salah satunya adalah ketika seekor ular melangkah masuk ke dalam rumah. Fenomena ini bukan sekadar kebetulan, sebab dalam berbagai kepercayaan dan budaya, ular yang datang membawa makna, pertanda yang tersembunyi di balik kehadirannya. Berikut adalah 9 makna atau tafsir yang kerap dikaitkan dengan peristiwa ini, sebagaimana dipercayai oleh banyak orang dari masa ke masa. 1. Simbol kenaikan derajat, ketika ular menjadi pertanda kemuliaan. Dalam kepercayaan masyarakat tradisional, ular yang masuk ke dalam rumah tidak selalu dianggap sebagai pertanda buruk. Sebaliknya, bagi sebagian orang, peristiwa ini justru diyakini sebagai tanda bahwa pemilik rumah akan mengalami peningkatan derajat atau kedudukan dalam hidupnya. Kenaikan ini bisa berupa promosi jabatan, naik pangkat, peningkatan status sosial, atau bertambahnya rasa hormat dari lingkungan sekitar. Namun, kepercayaan ini tidak berdiri sendiri. Dikatakan bahwa kenaikan derajat tersebut hanya akan terjadi jika pemilik rumah memiliki sifat dermawan dan ringan tangan. Dalam hal ini, bersedekah menjadi syarat utama, baik dalam bentuk makanan kepada yang lapar, uang kepada yang kesusahan, atau bantuan lain kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Dengan kata lain, ular menjadi simbol, pengingat, atau pembawa kabar bahwa energi kebaikan yang kita berikan kepada sesama akan kembali kepada kita dalam bentuk kemuliaan hidup dan peningkatan rezeki serta status sosial. Kehadirannya dipandang sebagai sinyal bahwa alam semesta sedang merespons kebaikan kita, dan mempersiapkan jalan menuju pencapaian yang lebih tinggi. Walaupun ini hanyalah bagian dari tradisi lisan dan belum dapat dibuktikan secara ilmiah, kepercayaan ini mengajarkan nilai-nilai positif tentang pentingnya berbagi, bersikap peduli, dan membantu sesama sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih mulia dan penuh berkah. 2. Isyarat kesulitan pertanda masalah hidup dan keuangan. Dalam beberapa kepercayaan tradisional, kemunculan ular di dalam rumah bukan hanya dianggap sebagai hal yang mengejutkan, tetapi juga dipercaya membawa pesan atau isyarat tentang kondisi kehidupan pemilik rumah. Salah satu kepercayaan menyebutkan bahwa ular yang masuk rumah bisa menjadi peringatan akan datangnya masa-masa sulit, terutama jika penghuni rumah jarang bersedekah atau enggan membantu orang lain. Diyakini bahwa sikap tidak peduli terhadap sesama dapat menarik energi negatif yang kemudian dimanifestasikan melalui kehadiran ular sebagai pertanda. Lebih jauh lagi, jika ular berbisa masuk ke dalam rumah pada siang hari, sebagian orang menafsirkan ini sebagai tanda bahwa penghuni rumah akan menghadapi masalah keuangan, khususnya yang berkaitan dengan utang. Kepercayaan ini menjadi semacam peringatan agar lebih bijak dalam mengelola keuangan, menahan diri dari pengeluaran yang tidak penting,
dan menghindari terjerat pinjaman yang memberatkan. Meskipun semua ini merupakan mitos dan belum terbukti secara ilmiah, kepercayaan-kepercayaan tersebut tetap hidup dan menjadi bagian dari kearifan lokal yang mengingatkan kita akan pentingnya sikap dermawan dan kehati-hatian dalam mengelola kehidupan. 3. Pertanda kesulitan dan kehilangan. Ada beberapa kepercayaan terkait ular yang masuk rumah, terutama pada malam hari. Jika ular berbisa memasuki rumah pada malam hari, hal ini dianggap sebagai pertanda buruk bahwa pemilik rumah mungkin akan kehilangan salah satu anggota keluarganya. Sementara itu, jika ular yang masuk tidak berbisa, dipercaya akan ada halangan atau tantangan yang akan dihadapi oleh keluarga, seperti masalah kesehatan, keuangan, atau hubungan antar anggota keluarga. Selain itu, beberapa kepercayaan juga menyebutkan bahwa jika ular sanca ditemukan di sudut rumah yang jauh dari kebun atau tempat terbuka, hal ini dianggap sebagai pertanda akan terjadi kematian dalam keluarga. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa semua kepercayaan ini bersifat mitos dan belum didukung oleh bukti ilmiah. 4. Pertanda tamu tak diundang. Dalam kepercayaan tradisional, ular yang masuk rumah sering dianggap sebagai tanda akan datangnya tamu tak diundang. Tamu ini bisa membawa kebaikan dan rezeki, namun bisa juga membawa niat buruk, gosip, atau masalah. Sifat ular yang tenang tapi berbahaya menjadikannya simbol kewaspadaan. Kehadirannya diyakini sebagai peringatan agar lebih berhati-hati terhadap orang yang datang dengan maksud tersembunyi. Meskipun bersifat mitos, pesan moralnya tetap relevan. Jaga lingkungan rumah tetap positif dan selektif terhadap siapa yang masuk ke dalam kehidupan kita. 5. Simbol keberuntungan, kesejahteraan, dan pertanda rezeki. Di beberapa budaya, ular yang masuk ke dalam rumah sering dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kesejahteraan. Kehadiran ular dipercaya membawa rezeki serta harapan akan masa depan yang lebih baik bagi penghuni rumah. Ada pula mitos yang mengatakan bahwa ular suka bersembunyi di tempat-tempat tersembunyi dalam rumah karena menjaga harta karun atau benda berharga. Meski hal ini belum terbukti secara ilmiah, kepercayaan ini tetap dipercaya oleh sebagian orang sebagai tanda keberuntungan. Selain itu, jika ular yang masuk berwarna putih, banyak yang meyakini ini pertanda rezeki atau keberuntungan akan segera datang. Warna putih pada ular melambangkan kesucian dan energi positif, sehingga kehadirannya dipercaya membawa berkah serta peluang baik, seperti kemudahan dalam mencari nafkah atau kesuksesan dalam usaha. 6. Tanda adanya hantu atau makhluk gaib dan gangguan gaib. Dalam kepercayaan tradisional, jika ular masuk ke dalam rumah, sering dianggap sebagai tanda bahwa ada makhluk gaib atau hantu yang sedang berada di sekitar rumah tersebut. Ular dipercaya peka terhadap energi yang tidak bisa dilihat atau dirasakan oleh manusia biasa. Jadi, kehadiran ular dianggap sebagai sinyal bahwa ada energi gaib yang aktif di sekitar penghuni rumah. Kepercayaan ini sering dipakai untuk menjelaskan hal-hal aneh atau misterius di rumah, seperti suara-suara aneh, perasaan tidak nyaman, atau kejadian tak terduga. Ular di rumah menjadi tanda agar penghuni lebih waspada dan mungkin perlu membersihkan rumah secara spiritual atau meminta bantuan orang yang ahli dalam hal gaib. Selain itu, di beberapa budaya, ular juga dianggap sebagai penjaga dunia gaib. Jadi, kehadiran ular bisa berarti ada gangguan gaib yang ingin mengganggu, tetapi juga bisa berarti ular itu melindungi rumah dari energi negatif. Untuk ular hitam yang masuk rumah, banyak orang percaya ini tanda adanya gangguan gaib yang bersifat negatif, seperti santet atau guna-guna. Karena itu, ular hitam sering dianggap peringatan agar kita lebih hati-hati dan waspada terhadap gangguan spiritual yang mungkin terjadi. 7. Tanda adanya gangguan gaib. Ular berwarna hitam yang masuk ke dalam rumah sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat negatif secara spiritual. Banyak orang percaya bahwa kehadiran ular hitam ini bisa menjadi tanda adanya gangguan gaib, seperti santet, guna-guna, atau energi buruk lainnya yang mencoba mengganggu kehidupan dan ketenangan penghuni rumah. Oleh karena itu, ular hitam sering dianggap sebagai peringatan agar kita lebih waspada terhadap hal-hal mistis yang mungkin terjadi. 8. Tanda adanya kebohongan atau pengkhianatan. Dalam beberapa kepercayaan, apabila ular ditemukan di ruang tamu rumah, hal ini sering dianggap sebagai pertanda adanya kebohongan atau pengkhianatan yang mungkin sedang terjadi atau akan segera terjadi di antara anggota keluarga atau orang-orang terdekat. Ruang tamu sendiri adalah tempat di mana penghuni rumah menerima tamu dan berkumpul bersama, sehingga kemunculan ular di area ini dianggap simbol adanya ketidakterbukaan, rahasia tersembunyi, atau konflik yang tidak disadari. Mitos ini mengingatkan agar kita lebih waspada terhadap orang-orang di sekitar, menjaga komunikasi yang jujur, dan memperkuat kepercayaan dalam hubungan agar terhindar dari konflik atau kekecewaan yang disebabkan oleh kebohongan atau pengkhianatan. 9. Tanda adanya musuh tersembunyi. Dalam berbagai kepercayaan dan budaya, ular yang masuk ke dapur sering dianggap sebagai simbol adanya musuh tersembunyi di sekitar pemilik rumah. Dapur sendiri adalah pusat aktivitas memasak dan tempat di mana rezeki dan makanan keluarga dipersiapkan,
Sehingga kehadiran ular di tempat ini sering diartikan sebagai ancaman yang berhubungan dengan penggangguan terhadap sumber penghidupan dan kesejahteraan keluarga. Musuh tersembunyi yang dimaksud tidak selalu orang yang tampak jelas, tetapi bisa berupa individu yang diam-diam berusaha mencelakai, mengganggu, atau bahkan merusak keharmonisan serta keberhasilan keluarga tanpa diketahui oleh pemilik rumah. Hal ini bisa berupa fitnah, niat jahat, atau intrik yang secara perlahan melemahkan kondisi dan rezeki penghuni rumah. Selain itu, ular di dapur juga bisa menjadi peringatan agar pemilik rumah lebih waspada terhadap hal-hal yang tampaknya biasa saja, namun sebenarnya menyimpan bahaya yang tidak terlihat secara kasat mata. Ini mengajak penghuni untuk lebih berhati-hati dalam memilih orang yang dipercaya, mengelola hubungan sosial, dan menjaga kekompakan keluarga agar tetap kuat menghadapi segala tantangan. Dengan kata lain, kemunculan ular di dapur menjadi pengingat penting untuk selalu menjaga kehati-hatian dalam mengelola rezeki dan hubungan sosial agar tidak mudah terjebak dalam konflik atau pengkhianatan yang tersembunyi di balik sikap baik orang lain. Subhanallah. Begitulah beberapa tafsir dan makna yang berkembang di masyarakat tentang fenomena ular masuk ke dalam rumah. Meski sebagian hanyalah mitos atau kepercayaan turun-temurun, kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Ingatlah, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak pernah lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ini adalah peringatan, bisa juga ujian, atau bahkan petunjuk untuk memperbaiki diri dan mendekat kepadanya. Jika kita mengalaminya, jangan langsung panik atau berburuk sangka. Sebaliknya, perbanyak istighfar, jaga hati, dan perbaiki amal. Jangan lupa juga untuk selalu bersedekah, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan memperkuat ibadah kita kepada Allah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bisa menambah wawasan dan membawa manfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe Surau Channel agar tidak ketinggalan video penuh hikmah lainnya. Saya doakan, semoga rumah kita selalu dilindungi dari mara bahaya, dijauhkan dari segala bentuk gangguan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, serta dilimpahi keberkahan dan ketenangan setiap waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.